Ya, terima kasih Anda bersama kami dan tadi kita sudah mendengar bagaimana upaya pemindahan atau penyelamatan dari korban yang diduga masih terjebak di reruntuhan Ponpes Al Khozini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dan tentunya setelah ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dan asesmen serta sekaligus menurunkan sejumlah alat-alat untuk mendeteksi keberadaan korban, hari ini diputuskan untuk melakukan pemindahan ataupun juga pengangkutan puing-puing reruntuhan ini menggunakan alat berat dan kita akan tunggu bagaimana perkembangannya nanti dari laporan-laporan rekan kami yang ada di sana. Dan setelah ini Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Ferdi Ilyas pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, senang sekali rasanya di siang hari ini dapat kembali lagi menemani Anda tentunya dengan serangkaian informasi yang telah kami hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia Siang kali ini bersama saya Rehana Meza dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Halo Rehana. Halo. Apa kabar? Baik dong, lihat cantik hari ini. Sekali. Betul, Tahu gak sih pemirsa, karena melihat Rehana yang cantik sekali hari ini, saya jadi terinspirasi untuk membuat pantun nih. Nah, apa tuh siap-siap cakep kalau gitu? Burung dara, burung gelati. Cakep. Rehana Meza cantik sekali mengenakan batik. Aduh, terima kasih loh. Jasmine juga sangat cantik. Terima kasih. Dibalut dengan batik khas Indonesia. Ya, tentunya dengan semangat Hari Batik Nasional ini kita mulai Apa Kabar Indonesia Siang hari ini ya Rehana ya. Dengan informasi pertama, di mana ada Satreskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara yang menangkap komplotan mata elang liar yang beraksi dengan modus membuang kunci sepeda motor korban dan juga membawa kabur kendaraannya. Inilah dia pemirsa video amatir penangkapan satu dari 3 anggota komplotan mata elang atau matel liar yang diringkus jajaran unit Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tersangka F berhasil ditangkap setelah terjatuh dari sepeda motornya. Tersangka pun sempat dihajar para warga yang sempat ikut dalam pengejaran. Polisi juga menangkap 2 rekan lainnya pemirsa, yaitu adalah IF dan YS di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketiga tersangka merupakan komplotan mata elang liar yang berpura-pura menjadi petugas dari perusahaan leasing lalu menyasar pengendara yang rentan seperti lansia, pelajar maupun pengendara yang seorang diri. Modus pelaku melakukan penagihan dengan dalih para korban masih memiliki tunggakan. Tersangka lalu menjatuhkan kunci sepeda motor korban dan ketika korban diminta mengambil kunci, tersangka langsung kabur membawa kendaraan korban. Berdasarkan pengakuan, para tersangka sudah beraksi sebanyak 7 kali dalam setahun terakhir. Polisi pun masih mengembangkan kasus tersebut, termasuk memburu 1 tersangka lainnya yang masih buron. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari wilayah Cianjur, Jawa Barat, komplotan pembobol ATM lintas wilayah di Cianjur, Jawa Barat dibekuk oleh polisi. Yang mereka menggasak 29 juta rupiah dari 5 mesin ATM. Diki Saputra, salah satu anggota komplotan pembobol mesin ATM di Cianjur, ditangkap anggota Satreskrim Polres Cianjur. Polisi mengejar Diki hingga ke kontrakan di Tangerang, Banten. Diki berhasil dibekuk pada tanggal 7 September. Di rumah kontrakan tersebut, polisi juga menemukan berbagai alat rakitan untuk membobol ATM. Dari penangkapan Diki, polisi lalu menangkap 2 pelaku lainnya, yaitu DP dan AS. Sementara 2 anggota komplotan ini masih buron. Komplotan ini terekam di sejumlah kamera pengawas di mesin-mesin ATM yang mereka bobol di wilayah Cianjur. Tapi tak cuma wilayah Cianjur. Komplotan ini juga beraksi di berbagai kota di Jawa Barat lainnya seperti Purwakarta dan Sukabumi.
Mereka menggunakan alat pencapit yang dirakit sedemikian rupa untuk menjarah uang nasabah ATM. Mana di Cianjur berturut-turut ada 5 TKP. Yang pertama pada pukul 03.30 WIB di ATM Bank BNI Toko Azahra. Kemudian yang kedua di ATM Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan. Kemudian yang ketiga sekitar pukul 04.10 di ATM Bank BNI Primkopo Mat di depan Polres. Kemudian yang keempat ATM Bank BNI Supermarket Jogja. Yang kelima pada pukul 06.30 ATM Bank BNI Ciloto. Komplotan ini menggondol 29 juta rupiah dari aksi mereka. Penjarahan ini membuat para pelaku diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu ada pria parubaya yang tersambar kereta bandara yang datang dari stasiun Manggarai menuju Tanah Abang di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam. Ya, diduga korban tidak mendengar kedatangan kereta sehingga akhirnya ini tersambar dan terpental sejauh 50 meter. Petugas kepolisian dari Polsek Metro Menteng dan Inafis Polres Metro Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Berdasarkan pemeriksaan pemirsa, korban adalah Ben Waine, Tegalung, 68 tahun, warga Rawasari Barat, Cempaka Putih, Jakarta. Kita ke informasi lain untuk Anda pemirsa, suara dentuman keras yang juga disusul kobaran api yang besar mengakibatkan kepanikan warga di sekitar kilang minyak Pertamina di Dumai pada hari Rabu malam. Warga pun menyelamatkan diri beserta keluarganya karena terjadi kebakaran hebat di area kilang minyak. Kebakaran terjadi di area 212 dan petugas pemadam kebakaran bersama tim Pertamina Dumai langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api agar tidak meluas ke area lain kilang. Pihak berwenang ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya ledakan dan mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam kejadian ini. Kita di salah satu unit yang sampai hari ini masih dalam proses pengendalian. Harapannya kebakaran tidak meluas dan tentu kami tetap berusaha untuk bisa mengendalikan kondisi emergensi ini, dan kami harapkan masyarakat tidak panik ya, sehingga proses pengendalian ini bisa segera kita tangani, kita bisa segera lakukan. Dan ketika memang kami merasa bahwa ini butuh evakuasi, kita akan segera informasikan ke masyarakat dan kita akan siapkan seluruh kebutuhan untuk evakuasi tersebut. Jadi yang terbakar apa nih? Untuk daerah yang terbakar di mana, Mas? Informasi yang saya dapatkan hari ini itu dari H212. Apakah ada korban jiwa, Pak? Nggak ada, sampai sejauh ini belum ada informasi tidak ada korban jiwa. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, di tengah penantian penuh harap, keluarga santri korban bangunan runtuh di Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, terus memanjatkan doa. Keluarga korban yang menunggu di sekitar lokasi kejadian berharap pencarian kali ini membuahkan hasil. Keluarga santri Al-Khozini sampai saat ini bertahan di sekitar lokasi kejadian. Salah satunya keluarga santri dari Palopo, Sulawesi yang terus berupaya mencari anak atas nama Aldi, yang hingga saat ini belum ditemukan keberadaannya. Keluarga Aldi yang datang langsung ke Ponpes Al-Khozini sudah mencari informasi mengenai keberadaan Aldi. Namun sampai saat ini pihak keluarga belum menemukannya. Pihak keluarga juga sudah memeriksa ke rumah sakit terdekat. Iya. Usianya berapa, Mbak? Kelas 2 SMP. SMP ya. Mbak, sebenarnya dia di datanya itu selamat atau masih tertimbun, Mbak? Nggak tahu.
Ada ya. Kalau yang di list daftar korban ini gimana? Ada nggak yang di? Enggak ada. Itu ada Aldi, tapi saya sudah cek di sana. Bukan itu. Bukan ya. Sudah dicek di rumah sakit, Pak? Sudah. Nggak ada tapi ya? Bukan. Nggak ada. Mbak, ini kan petugas Basarnas lagi melakukan pencarian lagi. Gimana Pak harapannya pencarian untuk menggunakan alat berat ini? Mudah-mudahan bisa ditemukan. Pemirsa, masih mengenai runtuhnya Ponpes Al-Khozini, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyatakan berdasarkan data saat ini masih ada 59 orang yang berada di bawah runtuhan Pondok Pesantren Al-Khozini. BNPB juga sudah mengajak keluarga ke-59 korban untuk berdialog mengenai operasi yang akan dilakukan BNPB dan Basarnas di area reruntuhan untuk mengevakuasi para korban. Ya, evakuasi hari ini akan melibatkan alat berat yang beresiko besar dan BNPB juga menjelaskan tim gabungan telah mengerahkan aset-aset terbaik berupa alat-alat canggih hingga pagi tadi. Namun tidak ditemukan lagi tanda-tanda kehidupan dan untuk evakuasi tahap kedua ini tim gabungan juga melibatkan para ahli. Kita sampaikan langkah-langkah. Alhamdulillah langkah-langkah yang kita rencanakan kemarin semuanya sesuai dengan rencana. Yang pertama, selesai kita memberikan keterangan kepada rekan-rekan media, kita berdialog kepada ahli waris atau keluarga yang terdampak. Akhirnya kemarin keluarga yang terdampak, mereka menyetujui untuk sehari kemarin atau sehari semalam kemarin dilakukan pencarian fokus oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Ya. Alhamdulillah kemarin kan kita ada 15 titik katanya. Masih ingat kan 15 titik, 8 itu hitam, 7 itu merah. Ternyata perkembangannya yang 7 merah itu berhasil diselamatkan 5. Sehingga yang 2 tadinya merah berarti jadi hitam. Ya. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada. 5 meninggal dunia. Nah 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Di mana itu? Nah, kita tidak tahu. Karena dengan alat-alat yang canggih oleh Basarnas, itu dari 15 titik itu tadi kan ada 8 tambah 2 begitu. Tadi kita sudah berdialog sama keluarga. Kita sampaikan pada keluarga bahwa mudah-mudahan 59 itu tidak ada di situ. Tidak ada di reruntuhan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ada kasus kan, rekan-rekan media tahu, ada salah satu orang tua yang kehilangan anaknya, sudah nangis-nangis, sudah sedih, menganggap anaknya ada di situ, ternyata ada di tempat lain, dalam keadaan selamat. Nah kita sampaikan mudah-mudahan, saya pribadi berdoa mudah-mudahan itu tidak 59, itu hanya yang dinyatakan hitam oleh Basarnas. Kita mudah-mudahan berdoa. Nah langkah selanjutnya, karena dari mulai tadi malam setelah penemuan yang terakhir dalam kondisi selamat, itu kami rapat koordinasi tim gabungan menyatakan bahwa dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ada yang menggunakan drone termal ya atau secara teknis nanti Pak Prejen menjelaskan, itu secara ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan ya. Kami masih memberi waktu kepada tim gabungan dari mulai kemarin sore sampai tadi pagi. Bahkan tadi malam itu disterilkan lokasi, tidak boleh ada yang mendekat supaya hening, supaya sunyi. Di tengah kehenian kesunyian itu mudah-mudahan ada kedengaran dengan tanda-tanda, dengan alat-alat yang canggih itu tanda-tanda kehidupan. Tetapi ternyata sampai tadi pagi tidak ada. Akhirnya tim gabungan
memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati. Tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu ya, dan ahlinya sudah didatangkan. Ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ, gabungan ya, ada dari TNI, Polri, dari ITS, dari teknik sipil, orang-orang yang punya pengalaman dalam melaksanakan evakuasi terhadap gudang yang runtuh yang di situ ada korban. Ya, tentu saja kalau nggak ada korban, gampang itu evakuasinya. Sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan masyarakat yang terdampak. Ada beberapa yang langsung sedih, tapi tidak ada satu keluarga pun yang meminta kami melanjutkan pencarian terhadap korban yang hidup. Ya, jadi mereka sudah memutuskan agar kami, aparat ini segera melakukan evakuasi terhadap korban secara menggunakan alat-alat berat. Ya, dan untuk memperkuat, kami membuat berita acara yang ditandatangan oleh wakil dari warga masyarakat yang ada keluarganya di situ. Ya, ini juga menjaga bahwa kami tidak bertindak sesuai keinginan sendiri. Kami sudah tawarkan kalau Bapak Ibu warga masyarakat yang keluarganya jadi korban, kalau meminta kami untuk mencari seperti kemarin secara manual satu-satu untuk mencari yang selamat, kami akan lakukan. Tapi dari suara bulat mereka menyatakan sudah cukup Pak. Sudah cukup karena sudah 3 hari, sekarang tolong itu segera dievakuasi menggunakan alat-alat berat. Dan apabila ada jenazah ditemukan, segera dilakukan pengurusan sebagaimana mestinya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sehingga rekan-rekan media sekalian, sekarang itu tahap yang kita lakukan. Sampai kapan? Sampai bersih, sampai semua korban itu ditemukan, dan kita sudah punya datanya. Sekali lagi, apakah 59 atau tidak, kami belum tahu. Ya, sekali lagi kami mudah-mudahan tidak sebanyak itu. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Abdul Hawi yang merupakan orang tua Haikal, korban yang selamat dan juga viral. Ini sudah ada di RS Notopuro, Sidoarjo. Selamat siang Pak Abdul. Ya, selamat siang Bu Rehana. Ya Pak Abdul, mungkin pertama-tama bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini dari Haikal, Pak. Untuk kondisi itu masih belum stabil. Ya mungkin masih ada trauma di tubuhnya. Dan masih baik Pak, kami turut ya Bu, kakinya ada berupa. Baik Pak, Oke. Baik Pak, kami juga turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan Haikal. Pak, mungkin saat ini apakah ada penanganan khusus yang dilakukan terhadap Haikal? Nah, itu sekarang khususnya untuk di kaki itu tuh. Kaki bengkak dan masih darahnya nggak bisa kecil itu. Ini sudah juga dokter yang dokter tidak salib tulang sama salib darah. Baik, Pak Abdul, mungkin apakah Haikal sudah bercerita begitu kepada Pak Abdul selama proses evakuasi ini berlangsung, apa yang dilakukan Haikal pada saat itu, Pak? Apakah Haikal berdoa sampai berhasil dievakuasi begitu? Haikal sudah cerita tadi waktu kejadian, soal asal itu kondisinya gedung bangunan itu katanya itu tidak sadarnya kok Haikal merasa itu Pak, merasa di kasur gitu terus. Tapi setelah Haikal bangun itu ada anak kecil yang ngasih minum katanya. Nah, setelah itu Haikal kayak di dalam itu ya mungkin zarokah dari kiai, ada wangi-wangian, harum gitu. Dia cepat melakukan sholat di dalam itu. Haikal cerita dulu, kakak sholat Pak di dalam itu Pak. Tapi cuma kaki yang kejepit dia itu selama 2 hari, 2 malam itu kaki yang tidak.
Ya mungkin waktu itu posisinya tak tanyain sama saya, katanya posisi sujud gitu. Otomatis Baik, kan kakinya Pak. itu lekuk gitu. Lalu itu Ya. untuk hasil halo evakuasi ya Bu, untuk hasil evakuasi Haikal dinyatakan sama tim Basarnas informasinya sudah itu tuh nggak ada gitu, nggak ada maupun atau gimana gitu. Setelah Haikal tak tanyain waktu kakak diselamatin apa kakak tahu gitu, tahu Pak, kakak taruh di luar kakak itu sudah di itu Pak dikasih oksigen gitu. Memang waktu di luar itu dikasih oksigen langsung ada ambekan itu Bu, ada nafas gitu Bu. Tahunya gitu Bu. Baik. Baik, Pak Abdul, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kami juga tentunya turut berduka cita terhadap korban yang meninggal, dan juga semoga Haikal ini segera bisa pulih, bisa juga kembali lagi beraktivitas, dan juga bisa bercengkrama lagi dengan teman-temannya semuanya ya. Amin. Terima Terima kasih, kasih Pak. banyak Pak Abdul. Pemirsa, rekaman sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita ini menabrak toko buah viral di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, setelah menempuh perjalanan panjang, 44 kapal Global Sumut Flotilla atau GSF kembali mengarungi perairan internasional menuju Gaza. Namun kapal perang Israel mulai mendekat sejumlah kapal GSF yang terus mencoba menembus blokade Israel di perairan internasional tadi malam. Beberapa kapal yang diduga kapal perang Israel atau IDF mulai memblokade kapal Sumut Flotilla. Hal tersebut terjadi di perairan internasional sejauh 150 mil laut atau 278 km dari Gaza. Kapal-kapal tanpa penerangan tersebut mulai mengganggu perjalanan kapal Sumut yang berisi ratusan lebih pejuang kemanusiaan. Sementara itu, seorang WNI Indonesia yang ikut dalam misi kemanusiaan dan juga sebagai Ketua Koordinator IGPC, Muhammad Hussein, menyebut kapal perang Israel mulai melakukan intercept pada kapal-kapal Global Sumut Flotilla. Sebelumnya, kapal-kapal GSF yang sempat dikawal oleh pemerintah Italia mulai menghentikan pemantauan flotilla setelah mencapai jarak 150 mil laut dari pantai Gaza. Pemerintah Italia mulai meninggalkan aktivis hingga rentan terhadap intervensi Israel. لاحظت شيء؟ تشوف فيها ولا؟ نتصور درون تصوير ما درون تصوير تبعت لنا صغيره بتاع صحافه انا ما شفتها زي Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta ini kembali meluncurkan awan panas guguran. Ya, pemirsa, awan panas ini meluncur sejauh 1 km ke arah Hulu Kali Putih dengan durasi 92,5 detik. Dari pengamatan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, awan panas guguran meluncur pukul 5.53 waktu Indonesia Barat. Awan panas mengarah ke Hulu Kali Putih dengan jarak luncur 1 km dengan amplitudo maksimal 29 mm berdurasi 92,5 detik. Sementara sejak pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat, teramati kejadian kegempaan guguran 24 kali, gempa fase sebanyak atau hybrid 18 kali, dan gempa awan panas 1 kali. Gunung Merapi juga meluncurkan 10 kali guguran lava ke arah Kali Keradak dan Kali Sat dengan jarak luncur maksimum 1,8 km. Hingga kini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Warga pun dihimbau pemirsa untuk menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan.
Ya pemirsa, ini mengenai rekaman sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita menabrak toko buah viral di media sosial. Ya, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat dan langsung mengundang perhatian warga sekitar. Pemirsa, benturan keras membuat bagian depan mobil rusak parah dan kaca toko pecah hingga mobil berlubang. Mobil pun sepenuhnya masuk ke dalam toko dan tersangkut di antara rak buah. Sejumlah barang dengan ikut hancur akibat tabrakan tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, kejadian ini menyisakan kerugian yang cukup besar baik bagi pemilik toko maupun pengemudi. Kerusakan mobil dan toko terlihat jelas, bahkan sejumlah buah yang siap jual ikut rusak. Situasi sempat menjadi perhatian warga sekitar yang berkerumun untuk melihat kondisi pasca kejadian. Setelah melalui proses mediasi, insiden ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan antara pengemudi dan juga pemilik toko, sehingga kasus ini tidak diteruskan ke jalur hukum. Dari situ bisa naik begitu tuh. Ya pemirsa, ini viral juga. Parah. Ya pemirsa, ini viral juga di media sosial, sebuah momen yang menegangkan terjadi di Desa Seratu, Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, seorang anak kecil nyaris tertabrak mobil setelah tiba-tiba berlari ke tengah jalan raya. Dalam video yang beredar pemirsa, terlihat seorang anak kecil berlari ke arah jalan raya yang ramai lalu lintas kendaraan. Untungnya pemirsa, ibu anak tersebut segera tangkas menangkap anaknya sehingga insiden tragis berhasil dicegah hanya dalam hitungan detik. Anak kecil memang memiliki naluri yang kadang sulit untuk ditebak. Peristiwa ini membuat warganet ikut tegang dan menyampaikan rasa syukur. Momen ini menjadi pengingat berharga pemirsa bahwa keselamatan anak harus menjadi prioritas utama demi mencegah insiden serupa pemirsa ini terulang kembali ke depannya. Ya pemirsa, tentunya aksi ini bukan untuk ditiru karena sebuah video viral memperlihatkan adegan pertarungan antar anak-anak yang masih di bawah umur. Ya, pertarungan tersebut terjadi di wilayah Surade, Sukabumi, Jawa Barat. Video ini pemirsa menunjukkan suasana ricuh di mana sejumlah remaja menonton dan menyoraki perkelahian tanpa ada yang melerai. Terlihat adegan pertarungan antara siswa sekolah menengah pertama. Dua potongan video yang beredar diduga direkam oleh kakak kelas atau alumni sekolah tersebut dan video pun menunjukkan suasana ricuh di mana sejumlah remaja menonton dan menyoraki perkelahian tanpa ada yang melerai. Peristiwa ini memicu keprihatinan warganet, terutama terkait pengawasan dan pergaulan anak di usia remaja. Banyak yang mengkritisi bahwa lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan jauh dari tindak kekerasan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah, orang tua maupun aparat setempat terkait kejadian ini. Balikan yo. Pemirsa, video orientasi ini pengenalan anggota baru di salah satu komunitas pencinta alam di Kota Bitung, Sulawesi Utara viral di media sosial. Dan dalam rekaman video yang beredar pemirsa, anggota baru tampak tanpa baju, hanya mengenakan topi dan slayer biru lalu dipaksa untuk berlutut. Aksi tersebut menyebabkan para peserta mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Salah satu orang tua korban melaporkan peristiwa itu ke kepolisian. Putranya berinisial AA awalnya ini meminta izin untuk mengikuti kegiatan pendakian gunung bersama organisasi tersebut. Namun setelah pulang, A menunjukkan tanda-tanda kekerasan, seperti wajah bengkak, lebam biru, dan bibir pecah. Saat ditanya, ia berdalih ini merupakan gigitan tawon
Dan orang tua korban baru mengetahui kebenaran setelah melihat video yang ditonton anaknya memperlihatkan aksi kekerasan tersebut. Ya pemirsa, 2 tahanan yang merupakan sepasang kekasih harus melangsungkan pernikahan di Rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Kami akan hadirkan informasinya saja dan tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Jasmine dan Rehana. Pemirsa, 2 tahanan yang merupakan sepasang kekasih harus melangsungkan pernikahan di Rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Proses ijab kabul terpaksa dilangsungkan di depan ruang sel tahanan karena keduanya kini menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pernikahan sepasang kekasih Ahmad Hanafi dan Dewi ini berlangsung di Rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Proses ijab kabul yang diucapkan oleh mempelai pria terpaksa digelar di depan ruang sel tahanan karena ia dan calon istrinya kini ditahan di Rutan Polres Goa. Prosesi ijab kabul pun disaksikan oleh orang tua kedua mempelai, termasuk Kapolres Goa dan Kasat Narkoba serta para tahanan. Meski pernikahan dilakukan di dalam rutan, ijab kabul berlangsung khusyuk. Dengan seperangkat alat salat bayar tunai karena Allah tadi. Sebelumnya keluarga kedua mempelai berencana menggelar pernikahan di tempat tinggalnya. Namun, pasangan kekasih ini lebih dulu ditangkap polisi saat sedang membawa sejumlah paket sabu di depan lapas narkotika Bolangi, Kabupaten Goa. Dari hasil pemeriksaan, keduanya hendak menyelundupkan sejumlah paket sabu tersebut ke dalam lapas. Polres Goa telah menjadi saksi khususnya dari ruang tahanan Polres Goa, jadi saksi dari pernikahan warga binaan kami. Alhamdulillah sama-sama kita saksikan bersama bahwa memang negara menjamin daripada hak-hak yang memang dimiliki oleh warga negaranya. Pihak kepolisian berharap kedua mempelai yang sudah melangsungkan pernikahan bisa sadar setelah selesai menjalani masa penahanan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Kalau ngeliat yang tadi jadi inget ini loh, partner in crime. Bener-bener definisi partner in crime ya, Re. Tapi kita doakan tentunya walaupun dilakukan di rutan, ini pernikahan tetap sakinah mawaddah warohmah ya. Amin ya Allah. Amin. Jadi ingat Harley Quinn sama Joker. Ini ala-ala Harley Quinn dan Joker. Iya. Amin ya, amin ya. Kita tuh doakan yang terbaik kan. Dan turut bahagia juga. Iya dong. Nah tapi kita harus beralih ke informasi lainnya nih, Jasmine dan juga pemirsa. Karena hari ini DPR RI pemirsa menggelar rapat paripurna ke-6 dengan sejumlah pembahasan. Beberapa poin pembahasan dalam rapat paripurna yakni terkait pengesahan RUU BUMN, pengesahan RUU tentang kepariwisataan hingga pengesahan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Rusia. Rapat dibuka oleh pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan dalam pembukaan Puan menyebut bahwa DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 16 RUU yang menjadi undang-undang. DPR juga terus mengupayakan undang-undang yang masih dalam tahap pembicaraan dan agenda rapat juga nantinya akan mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi terkait sejumlah isu, yakni adalah serta penetapan mitra kerja dan Kementerian Haji dan juga Umroh. Pemirsa, dan untuk memperbarui informasi dari sidang paripurna DPR, sudah terhubung dengan rekan Putri Lestari yang sudah siap mengabarkan di lokasi. Selamat siang Putri, poin-poin menarik apa saja yang hari ini dibahas di rapat paripurna yang digelar di gedung DPR RI?
Ya baik Jasmine, Rehan dan juga pemirsa, hari ini memang DPR RI mengadakan rapat sidang paripurna ke-6 di gedung DPR RI Senayan Jakarta, di mana memang tadi agenda acaranya dimulai oleh rapat paripurna khusus yang merupakan sampaian pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang dimulai tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir kurang lebih pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pada penyampaian pidato dari Puan Maharani itu disebutkan bahwa memang dari pemerintah dan juga dari DPR RI ini sudah mengesahkan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang, lalu juga sedang membahas mengenai undang-undang yang sekarang masih jadi pembicaraan, di mana pada penyampaian pidato tersebut baik Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, memang Puan Maharani ini sempat menyebutkan mengenai demonstrasi yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu dan menyebutkan bahwa memang dari jawaban DPR RI ini harus memberikan kerja nyata. Dan juga pada saat sidang tersebut Puan Maharani ini sempat mengucapkan permintaan maaf atas kejadian yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, dan hal tersebut dikarenakan memang mungkin DPR RI belum melaksanakan tugas secara sempurna. Ada beberapa isu menarik yang bisa saya sampaikan baik Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, di mana memang pada hari ini ada 3 pengesahan yang dilakukan oleh DPR RI, seperti pengesahan dari perjanjian antara pemerintah Indonesia dan juga Federasi Rusia mengenai ekstradisi, lalu ada juga pengesahan rancangan undang-undang BUMN menjadi BPBUMN atau Badan Pengaturan BUMN, lalu yang terakhir ada pengesahan mengenai RUU Kepariwisataan menjadi undang-undang, di mana memang dimulai pada pengesahan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan juga Federasi Rusia mengenai ekstradisi ini disebutkan bahwa memang telah disahkan oleh DPR RI. Pengesahan ini diambil oleh dalam sidang yang diisi oleh 426 anggota paripurna pada hari ini, di mana memang tadi pada saat sidang tersebut mengenai ekstradisi ini merupakan salah satu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara di kawasan Eropa, dan tadi memang Presiden Prabowo Subianto ini diwakilkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengenai adanya pengesahan dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga Rusia. Kemudian yang kedua, baik Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, ini memang ada pengesahan RUU BUMN menjadi BUMN, di mana memang tadi baik Rehana dan juga pemirsa ini merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN. Undang-undang ini mengatur tadinya BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN, di mana memang keputusan ini diambil tadi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, di mana mulanya memang Ketua dari Komisi 6 DPR RI ini Anggia Ermarini membacakan laporan hasil dari tingkat 1, kemudian Sufmi Dasko Ahmad memberitahukan kepada anggotanya apabila setuju mengenai pengesahan tersebut. Dan Ketua Komisi 6 DPR RI ini baik Jasmine, Rehana juga pemirsa menyebutkan bahwa memang BUMN ini merupakan sebuah atau sebagai perpanjangan tangan yang mempunyai tujuan atau mempunyai fungsi vital, makanya BUMN ini diharapkan bisa memang bertransformasi lebih baik dan juga tidak hanya menjadi entitas bisnis yang menguntungkan, namun juga menjadi entitas bisnis yang lebih transparan. Dan juga BUMN ini diharapkan baik Jasmine, Rehana dan juga pemirsa ini berkontribusi untuk program-program yang lebih pemerintah, seperti misalkan adanya hilirisasi, ketahanan pangan, lalu juga ada energi dan program strategis lainnya. Dan tadi dalam sidang tersebut juga dijelaskan baik Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, di mana memang dalam Ketua Panja RUU BUMN Andre Rosiade ini menyebutkan bahwa memang terdapat 80 pasal yang diubah, dan juga ia mengatakan bahwa poin-poin yang diubah ini mencakup adanya status Kementerian BUMN, lalu juga adanya pelarangan rangkap jabatan menteri dan juga wakil menteri di BUMN. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada RUU dari kepariwisataan menjadi undang-undang. Demikian yang dapat saya sampaikan dari DPR RI Jakarta. Kembali kepada Anda, Jasmine, Rehana di studio. Baik, terima kasih Putri atas laporan Anda langsung dari DPR RI. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, puluhan siswa Madrasah Sanawiyah Az-Zahra di Kampung Sempur 2, Desa Tambak Bayar, Kecamatan Cibadak harus bertaruh nyawa demi menimba ilmu. Info selengkapnya akan kami hadirkan pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah ini pemirsa, inovasi tidak pernah kehabisan ruang di tangan anak muda. Seperti siswa-siswi SMK di Sragen, Jawa Tengah. Yang mereka tak hanya belajar membatik, tapi juga memadukan ini budaya Jepang ataupun sumidagasashi, pelukis di atas air. Bagaimana hasilnya? Kain batik unik yang mereka jadikan seragam sekolah. Berikut informasinya untuk Anda. Siswa-siswi SMKN 1 Plupuh, Sragen, Jawa Tengah berhasil membuat prakarya batik yang unik. Kegiatan membuat batik ini merupakan bagian dari pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan meningkatkan kreativitas sekaligus menanamkan nilai kearifan lokal. Dengan teknik suminagashi, siswa bisa menghasilkan motif yang unik dan berbeda pada setiap hasilnya. Kebanggaan turut hadir dalam diri mereka karena hasil karya mereka akan dijadikan seragam wajib sekolah. Pihak sekolah menetapkan batik buatan anak didiknya ini menjadi seragam sekolah setiap hari Kamis. Penetapan ini bertepatan di Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini. Dengan digunakannya batik buatan siswa ini, diharapkan menumbuhkan rasa bangga terhadap produk yang mereka buat. Terlebih, batik sendiri adalah warisan bangsa Indonesia yang sudah dikenal dunia. Di tahun pelajaran 2005-2006 ini, kita SMK Negeri 1 Plupuh itu melaksanakan project listening atau pembelajaran berbasis project. Nah ini kita terapkan untuk mata pelajaran PKKBU dan IPAS. Jadi untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah PBL yang kita lakukan di tahun ini adalah temanya batik suminagashi. Yaitu batik dengan cara melukis di atas air yang kemudian ditempelkan dengan kain putih. Nah kemudian karena ini kita membuat batik, kita juga ingin batik ini bukan hanya kemudian jadi terus ditumpuk menjadi sebuah kain. Maka kemudian kita memfasilitasi batik ini kita gunakan sebagai seragam siswa setiap hari Kamis. Pengharapan yang besar di masa mendatang, hasil karya batik dengan teknik suminagashi ini nantinya akan menjadi identitas SMK Negeri 1 Plupuh. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mafira Putri, TV One mengabarkan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-80, Presiden Prabowo Subianto ini menyaksikan parade kapal Perang Indonesia. Nah pemirsa, parade ini juga digelar di Teluk Jakarta pada pagi tadi. Sebagai Pangdam 4 di Penogoro, Pangdam Jaya, dan Pangkostrat. Sebagai Panglima tertinggi TNI, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi kapal-kapal perang Republik Indonesia. Usai melakukan upacara dan penyematan tanda kehormatan, Presiden lalu menyaksikan parade kapal perang atau sailing pass dari KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 yang berlayar dari Markas Komando Lintas Laut Militer Jakarta menuju Teluk Jakarta. Parade pun dimulai dengan dipimpin KRI Brawijaya 320 yang disebut sebagai kapal perang terbesar se-Asia Tenggara. TNI Angkatan Laut mengerahkan pasukan khusus laut serta 51 unsur kapal perang. Kapal-kapal dari unsur lainnya berlayar di belakang barisan kapal perang TNI Angkatan Laut. Dalam parade ini, TNI Angkatan Laut unjuk kekuatan dengan penerbangan pesawat-pesawat, helikopter, serta 3 unmanned aerial vehicle berupa pesawat nirawak. Tim TV One mengabarkan. Indonesia. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah.
Dan tentunya pemirsa usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami saat lagi. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, puluhan siswa Madrasah Sanawiyah Az-Zahra di Kampung Sepur 2, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak harus bertaruh nyawa demi menimba ilmu. Selama belasan tahun belajar di gedung pinjaman milik Madrasah Diniyah yang kondisinya rusak parah. Setiap kali hujan deras mengguyur, ruang kelas sekolah menjadi arena berbahaya. Seperti inilah kondisi bangunan yang sungguh memprihatinkan, di mana dinding-dinding retak, plafon bocor dan nyaris ambruk, hingga meja dan kursi belajar yang lapuk dimakan usia. Setiap kali hujan deras mengguyur, ruang kelas seolah menjadi arena berbahaya. Meski kondisi bangunan sekolah sangat memprihatinkan, namun suasana belajar mengajar terus berjalan. Menurut salah satu guru MTS Az-Zahra Nahdiah, kondisi bangunan sekolah milik Madrasah Diniyah tersebut sudah lama tidak layak pakai, serta sudah belasan tahun MTS Az-Zahra belum memiliki bangunan sekolahnya sendiri. Jadi sudah seperti ini bangunannya, sudah tidak layak. Saya juga sebenarnya setiap hari itu nangis ya, tapi ngelihat bukan masalah bangunannya aja gitu, anak-anaknya kadang di sini agak ini ya, terlalu aktif gitu. Ini ngaruh dari kondisi juga, kondisi bangunan ya. Kalau gedung kayak begini nih, ganggu sih buat pembelajaran anak-anak? Mengganggu. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari puluhan siswa Madrasah Sanawiyah Az-Zahra di Kampung Sempur 2, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, yang menimba ilmu pemirsa di gedung pinjaman milik Madrasah Diniyah yang kondisinya rusak parah, sudah terhubung dengan narasumber kami, Ibu Nahdiah, guru Madrasah Sanawiyah Az-Zahra. Selamat siang, Ibu Nahdiah. Assalamualaikum. Selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi di sana, Bu. Tapi sudah berapa lama belajar dalam kondisi sekolah seperti ini, Bu? Iya. Apa tadi pertanyaannya? Ya, sudah berapa lama Ibu untuk belajar di sekolah yang kondisinya rusak? Saya tahun 2018 ya, jadi udah hampir mau 7 tahun di situ. Baik, Ibu. Lalu apakah ini ada apakah ada dampak atau efek-efek tertentu, Bu, dengan proses belajar mengajar yang dilakukan di bangunan ini, Ibu? Kalau untuk belajar sih, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuma anak-anaknya itu di sana karena mungkin kondisi ruangan seperti itu, pada nakal, jujur aja itu anak-anak. Kata saya, ini apa kondisi ruangan seperti ini gitu. Anak-anaknya jadi lebih aktif kadang seperti itu. Terutama anak laki-laki. Bu, tapi pernah tidak mungkin siswa-siswa di sana ini bercerita mengenai rasa nyaman belajar di ruangan yang seperti itu, Bu, yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan juga? Alhamdulillah sih selama ini anak-anak ya kayaknya sih senang-senang aja sekolah, tapi kadang ada juga yang 1-2 itu, Bu, kami mah nggak betah katanya sekolah di sini, katanya bangkunya udah rusak, terus belum lagi, Bu, kalau ini hujan kami kebocoran gitu, terus takut tertimpa plafon, kayu-kayunya yang udah mulai itu rusak. Jadi sesekali mereka juga berkeluh kesah begitu ya kepada Ibu? Iya. Cuma kata saya nanti mudah-mudahan ada rezekinya bisa membangun gitu. Iya, Bu. Lalu sebenarnya apakah sudah pernah dilakukan Ibu ini melaporkan begitu ke pihak terkait ataupun pihak berwajib dengan kondisi sekolah yang saat ini rusak, Ibu? Itu mungkin kepala sekolah ya, katanya sih udah mengajukan ke sana kemari gitu, tapi mungkin belum ada aja. Belum, tapi udah mengajukan, udah, kata kepala sekolah. Sudah diajukan, Bu, tapi hingga saat ini responnya seperti apa?
Kurang tahu itu Bu, yang tahu kan kepala sekolah. Saya di situ hanya guru, hanya tugasnya mengajar. Tapi pas saya, Pak gimana ini Pak, sekolah kita, ya nanti saya sudah mengajukan sebenarnya katanya terkait ini. Tapi mungkin belum ada aja rezekinya buat sekolah kami. Baik, ini di saat-saat seperti ini tentunya kan peran guru itu penting sekali Ibu. Dan tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa para murid ini juga sempat berkeluh kesah. Lalu bagaimana Ibu memotivasi murid-murid ini agar tetap rajin belajar? Ya paling gitu, ayo sekolah daripada di rumah kan. Itu kan tempatnya agak pelosok ya Bu. Jadi kalau ada yang lebih mampu, emang mereka carinya ke SMP, ke MTS yang lain gitu. Tapi kalau di sana yang agak ini ya kurang mampu, mereka rajin sekolah di situ aja yang deket. Terus, ayo kata saya nggak apa-apa sekolah di sini juga sama aja semuanya, pembelajarannya semua sama. Yang membedakannya itu hanya gedung dan ruangan. Tapi pembelajarannya semuanya sama kata saya gitu. Yang rajin sekolahnya. Artinya ini pembelajarannya sama, terus kemudian siswa-siswi juga masih tetap semangat Ibu di sana belajar. Tapi Bu, kalau saya lihat ya di layar kaca begitu ada beberapa yang kondisinya ini cukup parah. Lantas apa Bu yang paling dibutuhkan agar kegiatan belajar mengajar ini tetap aman Bu? Mengingat juga mungkin ada banyak siswa yang hingga saat ini masih memutuskan belajar di sana. Ya alhamdulillah sih anak-anaknya masih tetap antusias mereka ya di sekolah di Al-Zahra gitu. Saya di sana kan saya hampir tiap hari ya, jadi tiap hari saya ayo anak-anak sekolah, apalagi sekarang ada kegiatan MBG ya, alhamdulillah sih pada rajin gitu. Pada sabar-sabar sih, mereka semua menerima, bahkan ada yang udah ke SMP, ke jauh ya, ke MTS yang lain. Tapi karena mereka kan jalan kaki, mungkin udahlah pindah. Jadi mereka pada pindah yang deket. Kalau sekolahnya lebih bagus, mungkin muridnya juga akan lebih banyak sih. Sekarang walaupun bangunannya seperti itu, alhamdulillah masih ada aja yang sekolah ke situ. Walaupun kondisinya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Nadia. Dan semoga Ibu tetap semangat ya Ibu mengajar murid-murid ini sebagai seorang guru. Ini tentunya sangat mulia sekali pekerjaannya dan kami harapkan bahwa kondisi di sana, bangunan di sana ini akan segera diperbaiki. Terima kasih banyak Bu Nadia. Ya pemirsa, ini tidak hanya menggempur tanah Gaza Palestina, Zionis Israel juga mengintimidasi pemirsa di mana ada armada kapal kemanusiaan mancanegara. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, jelang gelaran MotoGP 2025 di sirkuit Mandalika, berbagai persiapan terus dimatangkan, mulai dari pembersihan lintasan hingga fasilitas penunjang untuk penonton. Persiapan di sirkuit Mandalika saat ini telah mencapai tahap final. Penyelenggaraan balapan Mandalika Grand Prix Association menyebut seluruh persiapan secara umum telah rampung dan selanjutnya tinggal menunggu hasil homologasi lintasan setelah tim keselamatan Federasi Motor Internasional melakukan inspeksi. Sejumlah fasilitas pendukung seperti grandstand, area parkir, dan lokasi akses penonton telah tertata, termasuk pembersihan lintasan. Pengamanan di dalam area sirkuit, paddock, serta keamanan dan pelayanan kesehatan bagi penonton juga telah dirampungkan. Melibatkan lebih dari 3.000 personel gabungan TNI Polri dan tenaga medis yang bersiaga selama gelaran berlangsung. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Di siang hari ini pemirsa, tidak hanya menggempur tanah Gaza Palestina, Zionis Israel juga mengintimidasi kapal armada kemanusiaan mancanegara yang sedang berlayar untuk menembus blokade Gaza. Kapal Alma dan Sirius, bagian dari armada Global Sumut Flotilla, ini dikepung secara agresif oleh Zionis Israel. Kapal perang Zionis melakukan manuver berbahaya, memaksa kapten kapal kemanusiaan agar menjauh.
Pihak kapal kemanusiaan menolak berhenti dan sekitar 15 menit kemudian kapal Zionis pun menjauh. Pengepungan terjadi Rabu menjelang subuh waktu setempat ketika iring-iringan kapal mendekat ke zona yang diblokade Israel di posisi 120 mil laut ke arah Gaza. Şu an etrafımızda geziyor. Geminin etrafında dönüyor.